Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, "Jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Dan dalam terjemahan lain saya melihat ada kata, "Jika kehadiranmu tidak menyertai kami, janganlah membawa kami dari sini." Judul renungan pagi hari ini, penyertaan Tuhan sempurna. Jadi latar belakang Keluaran pasal 33 ini adalah ketika Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Karena di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama, di situ Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa dan bangsa Israel pergi ke negeri yang Tuhan telah janjikan. Dan ayat yang kedua, Tuhan akan mengutus seorang malaikat berjalan di depan Musa dan bangsa Israel. Dan ayat yang ketiga di situ Tuhan berbicara kepada Musa kalau Tuhan tidak akan berjalan bersama bangsa Israel. Kenapa Tuhan mengatakan hal demikian kepada Musa? Karena kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 32, di situ bangsa Israel membuat patung anak lembu emas dan menyembah patung anak lembu emas, dan ini membuat Tuhan murka dan Tuhan marah kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan lagi berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak akan ada lagi di tengah-tengah mereka, karena kalau Tuhan berada di tengah-tengah mereka, maka Tuhan akan membinasakan bangsa Israel. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan marah ketika bangsa Israel membuat patung anak lembu emas dan menyembah patung tersebut, sehingga Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membinasakan mereka karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk adalah keras kepala atau tidak mau menurut. Ketika Tuhan berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, mereka adalah bangsa yang tidak mau taat. Mereka adalah bangsa yang tidak mau dinasehati atau tidak mau ikut dengan aturan Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak mau lagi berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi di sini kita melihat di dalam Keluaran 33 ayat 15 bahwa Musa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Jadi penting sekali penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Dan inilah yang seharusnya ketika kita memohon dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita. Karena ketika Tuhan menyertai kita dan membimbing kita, sesulit apapun perjalanan kita ke depannya, bila ada Tuhan, pasti ada kemenangan di dalam setiap hal-hal yang sulit yang akan kita lalui. Demikian juga ketika Tuhan berkata bahwa aku akan mengutus malaikatku dan aku tidak akan lagi berjalan bersama-sama dengan kalian. Dan ini membuat Musa sangat sedih. Karena apa? Tidak ada lagi penyertaan Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel sudah memberontak, sudah membuat dan menyembah patung lembu anak emas. Dan ketika Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan tidak lagi menyertai bangsa Israel, di situ kita melihat bahwa Musa melunakkan hati Tuhan. Musa kembali mengingatkan Tuhan akan perjanjian Tuhan dan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Tuhan akan membuat Israel menjadi bangsa yang besar. Dan di dalam Keluaran 33 ayat 13, di situ Musa memohon agar Musa dan bangsa Israel mendapat kasih karunia Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar permohonan dan permintaan dari Musa, maka di ayat 14 di situ hati Tuhan berkata bahwa aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Luar biasa. Ketika kita mau melunakkan hati Tuhan, ketika kita mau meminta kasih karunia Tuhan, maka Tuhan bisa merubah keputusannya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini,
mengajarkan kita bahwa jangan pernah melangkah, jangan pernah mengambil keputusan kalau kita belum meminta penyertaan Tuhan, kita belum meminta kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita selalu meminta belas kasihan Tuhan, supaya penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa pentingnya penyertaan-Mu, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, kami memohon biarlah Engkau selalu menyertai kami dan memimpin kami dalam kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa janji kebenaran firman-Mu, Engkau juga selalu menyertai kami sampai pada kesudahan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.